Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Juri. Salam motivasi dan sukses selalu dengan sejuta informasi dan cara. Pasti di antara temanmu ada temanmu yang sering banget ketawa. Teman itu sering membuatmu ketawa. Dan saking lucunya, kamu sampai lompat-lompat dan jingkrak-jingkrak tak mampu menahan tawa. Bahkan melihat wajahnya saja, kamu sudah ingin tertawa. Teman itu sering banget menghibur kamu. Saat kamu sedih, saat kamu galau, dan saat kamu senang pun, ia tetap melakukan tindakan-tindakan konyolnya untuk membuatmu ketawa. Ia teman yang selalu dirindukan, karena selalu membuat kamu tetap ceria. Bahkan kamu tidak bisa lagi membedakan mana saat dia lagi bercanda dan mana saat ia lagi serius. Ia seolah datang kapanpun saat kamu lagi butuh seseorang untuk menghiburmu. Dia selalu menguatkanmu. Ia datang saat kamu sedih, dan datang saat kapanpun saat kamu butuh penguat hidup di antara beban masalah yang begitu berat. Ya, coba lihat di antara teman, siapakah dia? Atau jangan-jangan itu adalah kamu? Tapi kamu juga tidak tahu ada apa di balik orang yang sering ketawa untuk menguatkanmu itu. Perasaan apa yang tersembunyi di balik ketawa mereka? Kamu melihat mereka seolah adalah manusia yang paling bahagia di dunia, manusia yang paling beruntung di dunia. Tetapi di balik seringnya ketawa mereka, mereka juga menyimpan kesedihan yang sangat mendalam dan masalah yang sebenarnya lebih berat daripada masalah kamu. Tapi mereka sudah biasa mengekspresikan kesedihan dan masalah mereka dengan tertawa untuk menghibur hati orang lain, untuk menyenangkan orang lain, dan untuk menguatkan orang lain. Sedang sebenarnya mereka sendiri juga rapuh dan butuh seseorang untuk menguatkan mereka. Coba lihat temanmu yang sering datang saat kamu sedang sedih. Mungkin mereka tampak kuat, tapi sebenarnya mereka juga butuh penguat. Hanya saja ia mengerti keadaanmu, ia mengerti masalahmu, dan ia paham betul kesedihanmu. Bahkan ia seolah-olah tahu betapa beratnya masalahmu. Makanya ia ingin menguatkanmu. Ia ingin menghiburmu. Mengapa demikian? Mengapa ia seolah-olah begitu tahu segalanya tentang kesedihanmu? Sebenarnya ia juga pernah dan bahkan sedang mengalami apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Makanya ia begitu paham keadaanmu dan begitu tahu segalanya tentang kesedihanmu. Karena sebenarnya kalian itu senasib. Bahkan mungkin masalah yang sedang dialami temanmu sekarang itu lebih berat daripada masalah kamu. Kawan, pernahkah saat kamu ngechat sama temanmu itu, chatannya itu balasannya lucu-lucu banget? Kamu balas satu kata, dan ia akan membalas satu kalimat yang membuat kamu spontan langsung ketawa. Kemudian kamu membalas lagi dengan kalimat yang seolah-olah kamu kesal banget. Dan ia membalas lagi dengan chat yang membuat kamu justru beneran kesal. Tapi ekspresi kamu masih dengan ketawa. Kemudian kamu balas lagi dengan nada yang sangat kesal. Dan kamu tahu, lagi dan lagi ia membalas dengan kalimat yang lucunya itu luar biasa. Begitu terus seterusnya sampai kamu bosan ngeladenin dia. Pasti ada kan temanmu yang seperti itu? Atau jangan-jangan itu adalah kamu? Teman yang seperti itu sebenarnya mereka sedang menguatkan hatinya dan melepas kesedihannya. Begitu banyak masalah mereka, hanya saja mereka tidak mengungkapkan masalah mereka dengan kesedihan. Mereka yakin dan tahu betul jika menambah luka dengan duka, hasilnya akan semakin sakit. Dengan tetap sabar dan tetap ceria, itulah cara mereka menghapus duka mereka.
Kawan, pernahkah saat orang yang sering ketawa itu mengungkapkan masalahnya ke kamu dan kamu langsung kaget luar biasa? Ya Tuhan, ternyata masalah dia sangat besar. Ya Tuhan, kok bisa? Apakah dia sanggup menghadapi masalah itu? Oh ya Tuhan, ternyata dia harus menghadapi masalah itu. Saya kira selama ini dia tidak ada masalah. Kamu kaget luar biasa bukan main. Padahal yang ia ceritakan itu hanya bagian kecil dari masalahnya. Masih banyak masalah dan beban hidup yang ia tidak pernah ceritakan kepada siapapun, termaksud kamu. Namun ia memilih untuk menyimpan sendiri masalah itu. Dengarkan kisah dua orang sahabat ini. Ani dan Hasri adalah dua orang sahabat. Suatu hari, Hasri harus kehilangan pacarnya dalam sebuah kecelakaan kereta. Hasri begitu terpukul. Ia sangat sedih dan sangat merasa kehilangan. Ia bahkan tak mau makan, tak mau minum, dan sedih luar biasa. Ia menangis tiada henti. Ani yang saat itu kebetulan lewat datang menghiburnya. Diberi kata-kata indah, dimotivasi sampai semangat Hasri kembali pulih lagi. Ya, itu semua berkat Ani yang menguatkan Hasri. Suatu hari, Hasri yang secara tidak sengaja membaca berita kecelakaan kereta di koran yang mengakibatkan puluhan penumpang tewas, termasuk pacarnya itu. Di dalam berita kecelakaan itu, ternyata kedua orang tua Ani juga menjadi korban kecelakaan. Hasri sangat kaget. Bagaimana mungkin Ani sekuat itu? Ia tidak menunjukkan kesedihannya sama sekali. Bahkan Ani justru menguatkan Hasri. Padahal ia juga butuh dikuatkan oleh orang lain untuk melepas kesedihannya. Hasri segera mencari Ani. Ternyata Ani sedang duduk di sudut kamarnya dengan tertunduk lesu sambil menahan air matanya. Ternyata ia memilih melepaskan kesedihannya sendiri. Hasri mendekati Ani dan memeluk Ani dan berkata, "Kamu adalah manusia yang hebat. Kamu adalah manusia yang paling kuat yang pernah saya temui. Terima kasih sudah menguatkanku. Kali ini saya akan menguatkanmu dan akan memberi kamu semangat pula, seperti kamu memberikanku semangat saat aku sedang rapuh." Kawan, apakah kamu seperti Ani yang sering ceria dan mampu menguatkan orang lain, sedang ia sendiri juga rapuh? Itulah fakta dari orang yang sering ketawa dan sering menguatkan orang lain. Mungkin mereka terlihat baik-baik saja, tetapi di balik itu mereka menyimpan kesedihan dan duka yang begitu dalam, yang sebenarnya tidak mampu mereka selesaikan. Tapi mereka lebih memilih mengungkapkan kesedihan itu dengan tertawa. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang bisa terlihat dari mata saja. Mungkin dia terlihat kuat, tapi mungkin juga ia sebenarnya sangat sedih dan menyimpan luka yang begitu dalam. Ayo saling menguatkan. Terima kasih.